Traders, balik lagi di Tepi Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan kali ini kita pengen bahas pendapat Pak Tito tentang kekayaan versus freedom. Freedom. Langsung freedom dulu. Freedom. Karena kan kemarin Bapak bilang, ya kalau freedom lain cerita nih Will. Yeah. Makanya kita bahas. Tapi Yeah. sebelum kita ngobrol panjang soal si versus itu, saya pengen tahu dulu Pak, freedom Bapak tadi itu. Apa sih makna freedom itu buat Bapak sekarang? Freedom. Definisi freedomnya Bapak tuh kayak apa sih? Free will, kebebasan berkehendak sih. Diplomatis sekali bahasanya. Nah ini jawabannya harus personal loh ya. Oh, personal. Personal dong. Personal, iya bener sih, tetap kebebasan saya untuk berkehendak, dalam artinya saya melakukan segala sesuatu udah bukan karena orang lain, apalagi maksud saya orang lain tuh gini loh, biar dibilang apa sama orang lain, biar kelihatan gimana di mata orang lain, itu udah nggak peduli. Oke. Itu freedom. Atau bahkan saya pakai beli barang atau pakai barang-barang lagi-lagi bukan karena biar kelihatan gimana, biar dibilang apa, itu saya nggak peduli. Yang dipuaskan hanya diri sendiri. Semua murni kepuasan diri sendiri. Oke, menarik. Ini kita anggaplah freedom ini menjadi apa? Final chapter-nya nih ya. Udah freedom dong. Ya. Apalagi yang dicari udah freedom. Ya. Itu udah luas sekali itu freedomnya kan. Ya. Pertanyaannya, kapan Bapak merasa bahwa freedom itu udah Bapak miliki? Nah, kapan tuh? Itu iya, pemaknaan freedom Bapak kan cukup luas ya itu ya. Personal. Kepuasan diri sendiri itu munculnya kapan? Kalau kapan persisnya saya nggak tahu. Sebentar. Persisnya saya nggak tahu kapan. Karena saya mencoba, sebelum saya nanya ini, saya pikir-pikir tadi. Zaman-zaman masa kejadian John Paul dulu, ya kan. Semua teman-teman yang rajin nonton YouTube tahu tuh income-nya berapa tuh. Oh ya kan, gede dan itu semakin berlipat ya kan. Ya di masa itu ya. Di masa itu. Gede di masa itu. Justru itu di masa itu gede banget itu. Di masa sekarang biasa aja. Iya. Bisa jadi mungkin Bapak udah dari zaman itu kali ya, karena buset kalau ngomong income itu zaman itu gede banget tuh. Enggak, kalau di masa itu justru nggak freedom. Iya, tapi acuannya kan income-nya waktu itu udah gede banget. Income. Kalau Bapak ngomong nyarinya kekayaan dulu, itu udah loh. Enggak. Kekayaan ya. Hah, Ya kan, balik lagi kalau saya bilang kaya apakah berarti freedom? Enggak. Karena pada masa-masanya John Paul itu justru saya karena pengen kaya gitu kan, pengen kayanya banget lah bisa dibilang gitu kan. Terus mulai ya terpaksa harus Judulnya terpaksa ya. loh, terpaksa kan ada tuntutan untuk jadi kaya. Benar. Nggak bisa kita kaya tapi nggak mau ngikutin segala macam tuntutan. Betul. Yang pertama tuntutan networking. Yes. Saya udah ngomong nih kemarin. Tuntutan skill. Ya. Kan belajar lagi terus. Ada hal baru terus yang dipelajarin gitu loh. Oke. Yang tuntutan networking aja tuh seringkali kita nggak nyaman loh. Oke. Simple tuntutan networking. Masa kita nggak pakai jam tangan layaknya Exmooth? Jam tangan standarnya Exmooth loh. Iya. Kan gitu. Masa mobilnya bukan mobilnya pengusaha gitu kan, pengusaha yang memang sukses. Iya, Gitu kan? iya. Kita nggak usah sebut merek lah. Dan masa pergi makannya nggak ke restoran yang fancy? Iya, benar. Masa naik pesawat nggak bisnis kelas? Iya, benar. Kan gitu kan? Iya. Ini tuntutan semua nih. Iya benar sih. Jadi freedom apa enggak? Enggak. Oke, saya mau nanya dulu. Kan dulu kita sebut Bapak tuh bikin konten soal OKB. Oh iya, Iya kan? itu lah masanya itu. Ada tuh foto Bapak pakai kacamata selfie. Kalau kayak lu sih di mobil, di mana gitu. Iya di mobil. Ada headset gitu yang memang zaman itu Iya, hands-free kan? Itu tenar sekali memang. Kayak Exmooth. Standar Exmooth gitu kan dulu kan? Saya mau nanya dulu. Zaman itu nyaman nggak begitu, Pak? Enggak. Oh enggak, dibilang gini. Dibilang nyaman apa enggak, sempet berasa, saya tahu bukan nyaman ya berasa keren aja kan gitu. Tapi saat itu bisa dibilang mungkin nyaman lah, mungkin nyaman. Tapi nyamannya karena orang lihat saya tuh kayaknya berduit banget. Gitu kan. Orang mandang saya Exmooth. Iya. Gitu kan. Terus
ya gitulah Parlente Nora gitulah. Karena itu kan saya yakin di momen itu semua di setup kacamata dengan brand apa ya gitu, Oh, iya, pakaian iya. dengan brand apa. Kacamatanya aja saya nggak berani pakai lagi sekarang. Bukan nggak berani pakai ya. Dulu berasa itu pakai kacamata itu berasa keren banget dulu. Iya. Si Parlente gitu lah, si Exmooth gitu kan. Sekarang suruh pakai lagi itu kayak agak-agak masa lebay banget sih. Gitu. Branded loh. Oh iya, sini tulisan gede-gede Prada. Kayaknya sekarang suruh pakai Prada tulisan gede-gede, kayaknya enggak deh. Itu Nggak kan, butuh lah orang ngelihat bahwa oh ini orang berduit nih. Gitu loh. ya tapi menurut saya justru itu menariknya gitu loh. Bapak sempat merasakan itu, sempat mungkin kita asumsikan Bapak nyaman waktu itu berpakaian seperti itu. Enggak juga. Iya kalau- dong. Kok bisa tiba-tiba shifting gitu Pak? Jadinya kayaknya enggak lah, gue begini kayak maksudnya bisa aja loh Bapak bertahan di situ aja gitu. Bisa. Dengan standar visual dan brand-brand yang Bapak gunakan ya. Betul. Kenapa memilih untuk ya sekarang low profile aja lah gitu? Betul, gini ya. Kelihatannya kayak gitu kan dari ujung sampai ujung, Itu tapi yang di foto kan kelihatannya di frame ya. Saya ingat fotonya itu wajah Bapak, kacamata, Handsfree. handsfree. Tapi kan kita nggak lain yang di luar foto itu kan banyak juga tuh pasti tuh. oh embel-embel. jelas. Iya dong. Iya. Itu sepaket tuh pasti. Sampai sepatu. Iya. Kenapa nggak memilih untuk nyaman secara networking diterima dimanapun dong? Iya benar. Iya. Benar. Kenapa? Iya, saya pernah cerita sih sebenarnya sih. Satu, pernah meeting sama orang-orang yang jauh lebih kaya, biasa aja penampilannya. Yang kedua juga pernah ngalamin di mana orang pikir saya kaya banget, Ya. gitu kan? Orang tuh saya nggak- Orang pikir saya kaya banget dong dengan tampilan kayak begitu. Betul dong? Oke, yuk kita buka bisnis gini yuk. Buka bisnis apalah gitu. Contohnya, yuk kita buka hotel deh, misalnya. Kan, udah, nanti kita bagi aja lu mau ikut berapa persen tok. Ini paling habis-habisnya bangun ya 500 M lah misalkan gitu ya. Enggak nyampe 500 M lah. Paling 300 M deh misalkan gitu ya. Nah, 300 M. Ngap juga tuh kalau gitu. Mukanya jujur benar begitu. Iya, maksudnya antara penampilan dengan kekuatan yang sebenarnya nggak sebanding nih. Iya kan? Oke. Akhirnya kan ada malu sendiri kayak lebay banget ya gitu kan. Terus? Iya, ada faktor itu. Yang berikutnya juga karena setelah nyoba ini segala macam udah dicobain, ketemulah nyamannya gimana. Apalagi orang-orang yang di network saya udah tahu saya siapa, udah tahu saya gimana, mereka nggak butuh lihat Enggak, itu. sebentar. Nyamannya gimana tuh apa? Kita ngomong barang branded emang nggak nyaman? Belum tentu. Iya belum tentu saya tahu. Iya. Tapi banyak juga kok yang nyaman. Banyak. Kalau ngomong begitu benar. Iya. Iya kan? Tapi gini parameternya. Dulu pakai barang branded untuk nyenengin mata orang. Biar orang bilang apa. Ya, benar. Gitu kan? Sekarang saya pakai barang branded tergantung. Bahannya enak apa enggak? Nggak, kalau saya bisa jawab. Kalau Bapak tuh bahan potongan. Yang penting bahan sama potongan. Sama fittingan ya? Gitu kan? Mau dibilang, wah asal branded pasti pakai gitu kan. Gila nih coraknya begini banget ya kan gitu. Menyala sekali gitu. Nggak mau. Ya. Gitu loh, nggak butuh. Bling-bling. Iya terlalu bling-bling nggak butuh kelihatan branded. Oke, saya bantu gini deh. Kemarin tuh kita kalau nggak salah, dari tim saya dapat informasinya ada yang bilang soal jam ya Pak Tito ya? Apa kata-katanya? Ternyata sekelas Pak Tito aja masih pakai jam tangan Xiaomi. Nah, gimana? Ya saya ngerti sih Bapak ngomongnya terus kenapa. Ya orang kan bingung. Lah gimana ini kalau dari era John Paul dengan income miliaran, wes. Lagi-lagi. Ini kagak nyambung nih bos, gitu. Lagi-lagi. Activity saya pagi nge-gym, malam renang. Ya kan? Saya lebih cocok pakai jam tangan yang sesuai fungsi dong, sesuai ya satu emang style saya begitu. Emang saya senengnya stylenya condong ke sporty ya. Ya. Yang kedua, enak dipakai ringan. Ya kan? Untuk saya nge-gym saya cocok pakai Garmin. Berenang ternyata lebih enak Xiaomi daripada Garmin. Mau gimana dong? Oke. Itu contoh preferensi teman-teman. Terus orang mau bilang, masa pakai Xiaomi doang? Itu saya beli kalau nggak salah 500.000 tuh.
Apa 600.000 tuh? Ya itu. Iya, tapi ya emang Saya kaget juga orang-orangnya loh. makasih ya. Tapi maksudnya nyamannya begitu. Iya. Ya kan maksudnya bener-bener saya kalau lagi berenang penting tuh saya untuk sekali begini lihat heart rate saya. Dan kalau di Garmin ternyata saya harus geser-geser dulu. Begitu Xiaomi langsung kelihatan. Oh Xiaomi aja buat berenang. Ya, fungsi. Fungsi. Ya juga sih. Di kolam juga siapa sih mau ngeliatin kita di kolam? Nggak peduli juga kan. Di YouTube dilihat. Kurang kerjaan sih. Ya kalau ngomong penampilan ya, kalau sekarang Bapak cenderung, kalau saya ya, ini penilaian saya, Bapak tuh orangnya simpel-simpel aja gitu. Iya. Nggak yang dari jauh berkilau, shiny gitu, enggak. Wah, apaan? Ini kalau kalian mundurin ke video mungkin tahun 2021, 2022. Yang Bill sempat komplain tuh baju saya cuma gonta-ganti warna. Ya kan? Ya benar. Itu semuanya unik loh. Uniqlo yang paling murah itu kalau nggak salah. Yang harganya masih 70.000. Benar. Karena sekali-sekalinya pas lagi nyobain itu, kok bahannya enak nih ya? Iya, emang kalau bahan enak. Iya, itu Uniqlo yang kaos dalam itu sebenarnya. Bahannya enak, potongannya pas, ya sudah. Ya, Beli semua warna, pakai gonta-ganti doang warnanya. Benar. Jadi itu awal saya kenal sama Bapak sih lebih tepatnya ya. Iya. Maksudnya saya bekerja di bidang kreatif dan juga selanjutnya terjun di YouTube melihat ini Pak Tito dia syuting bajunya ini doang beda warna. Ini orang ada-ada aja dah gitu. Awal kenal teman-teman. Nyamannya begitu. Iya, ternyata memang preferensinya nyaman. Betul. Sejak Uniqlo-nya ganti bahan, nggak saya beli lagi. Iya. Ganti bahan naik harga lagi. Benar. Harganya sekarang 90.000 apa 100.000. Iya. Bahannya jadi nggak terlalu gitulah, nggak terlalu enak. Iya. Ya saya nggak mau lagi pakai. Itu satu yang menarik saya mau nanya. Kenapa sih Pak orang di luar sana ya, mentor-mentor tuh, biar profesional, biar keren mungkin ya, biar sesuai dengan citra diri, itu suka pakai jas, keren gitu, pantofel, tarik nafasnya santai dong. Bapak tuh kenapa nggak pengen berusaha terlihat seperti itu gitu loh? Nah, karena saya... Biar gatel dulu. Iya dong. Iya. Bisa aja coba dulu lah. Satu emang gak nyaman. Yang kedua tadi tuh, saya nggak berusaha untuk terlihat sukses. Benar sih. Saya nggak berusaha untuk terlihat sudah mapan. Iya. Saya nggak berusaha untuk terlihat profesional. Benar. Gitu kan, terlihat doang, saya nggak butuh. Gitu ya. Cuma itu menggelitik aja buat saya. Rese dia berarti. Kalau dibanding-bandingin, iya nih yang sekantor sama gua, bos gua nih santai bener. Yang lain kan berusahanya harus begini, harus begitu gitu. Bapak kayaknya Mungkin dia masih ada tuntutan untuk networking. Saya enggak. gak usah gitu. Event ketemu sama klien teman-teman analis. Siapa yang pernah lihat Bapak pakai jas? Pakai kaos paling. Saya punya jas cuma satu. Nggak tahu masih muat apa enggak. Oke, itu kita ngomong dari segi penampilan ya. Tapi penampilan itu kan sendiri bukan sesuatu yang hanya ditangkap oleh mata dong. Bukan di badan doang ditangkap oleh matanya. Artinya atribut lain. Contoh yang digembar-gemborkan di media sosial itu kan biasanya biasa. Kalau ceritanya influencer trading ceritanya dia. Saya gini ini. Yang pertama disuguhkan adalah sukses dari trading menghasilkan mobil sekian M gitu. Oh. Bener dong. Iya. Tapi kayak Bapak emang gak ada hasrat aja. Nyobain mobil-mobil. Sebenarnya preferensinya apa sih? Nah, kalau ditanya preferensinya apa, jawabnya saya lebih gampang. Ya jadi biar orang ngerti. Kalau saya pilih mobil, preferensi utama udah pasti ya selain tampilan lah ya. Siapa juga yang nggak mikirin tampilan. Percaya nggak percaya, preferensi utama saya adalah suara. Ya, benar. Karena saya seneng banget tuh denger suara mobilnya tuh kayaknya memicu adrenalin gitu kan ya. Jadi suara nih main peran penting buat saya nih. Benar. Kedua, ground clearance. Itu benar.
jarak dari tanah ke bodi mobil kita ini berapa senti nih. Ya kan kalau terlalu ceper, nyiksa nih. Nyiksa. Gimana kita mau makan bakmi di pinggir jalan yang Jadinya terbatas ya? jalannya miring begitu kan? Terbatas. Benar. Kalau udah terbatas, di mana fun-nya? Kan gitu. Ya. Atau pakai mobil yang terlalu lebar-lebar banget. Ya. Itu kan mobil-mobil supercar tuh lebarnya 2 meter lebih. Parkir aja susah. Nah, gini. Kalau ngomong sama Pak Tito soal kendaraan, ya mau mobil mau motor, lucunya dia hafal semua ukuran. Nah, iya. Karena emang yang diutamakan adalah itu. Saya naksir Morgan. Morgan saya naksir tuh, tampilannya British banget gitu kan. Iya. Ground clearance 10 cm. Agak sulit situ. Nyiksa. Ya. Gitu kan. Jadi pasti saya cari ground clearance mulai dari 12,5 ke atas aman tuh. Ya kan, gasruknya dikit lah. Jarang banget gasruk. Iya. Tapi di bawah itu saya nggak mau. Mau dibilang sekeren apapun itu atau bilang wah masa nggak pakai mobil yang begini, nggak pakai mobil begitu. Itu saya mau nanya, nggak pernah digituin sama networking Bapak deh? Yang sekarang nggak. Kalau networking sekarang nggak. Networking lain? Kalau networking lain ya kadang nanya, lu kok nggak pakai supercar sih, lu nggak pakai ini. Oke, jawabannya sama kayak tadi. Satu udah pernah, ternyata nggak enak. Yang kedua, ya tadi untuk kontur jalan di Jakarta, untuk saya daily drive, untuk dengan karakter saya yang tadi saya bisa makan bakmi di pinggir jalan, bisa makan bubur di pinggir jalan, nggak pas. Oke. Terus bilang ya kan kalau pakai mobil harian aja, itu dipakainya cuma weekend doang. Weekend juga jarang keluyuran. Iya sih. Komunitas saya nggak ikut. Jadi buat apa? Nah, ngomong komunitas nih. Ini saya dapat pertanyaan ini banyak sekali nih. Gara-gara Bapak juga. Apalagi? Salah Bapak ini. Gara-gara motor-motor Bapak. Apa hubungannya? Saya kadang kan lagi di bawah, lagi di lantai 1. Kadang-kadang suka ada klien datang. Pak Tito tuh ikut ini ya, komunitas motor A atau komunitas motor B. Saya kan, enggak. Oh, masa sih? Enggak, Pak, bener. Oh, nggak mungkin. Enggak. Saya capek jawabnya. Itu nggak sekali loh. Beberapa kali saya ngedapetin pertanyaan itu. Identiknya gitu kali ya, kalau udah pakai motor apa gitu, terutama Harley sih sebenarnya. Iya, terutama Harley. Dipikir komunitas. Iya. Tapi saya nggak ikut komunitas satupun. Oke. Karena bagi saya ikut komunitas sama dengan nggak freedom. Itu preferensi ya teman-teman. Iya, oke lah, preferensi lah. Iya, Kan kita ngomong jujur aja. Ngikutin jadwalnya komunitas aja. Iya. Udah susah tuh. Benar. Bisa tahu kok nggak kumpul sih? Si ini semua pada kumpul, ini kumpul. Ya, mesti banget kumpul nih. Kan gitu. Ngerti lagi saya? Iya. Mendingan nggak usah ikut komunitas. Iya, mending bebas sendiri freedom. Mending bebas, freedom. Iya. Tapi kalau ngomong motor, tadi kan kalau berpakaian kita udah tahu bahwa memang preferensinya ya yang lebih santai aja, simple fungsi ya kan. Mobil juga tadi kayak gitu. Motor. Kalau Bapak kalau ngomong motor, orang mah kalau suka Harley, udah Harleyan. Suka motor klasik, udah klasikan. Suka motor sport, ya udah sport-sportan aja. Atau apalah punya preferensi sendiri. Pertanyaan saya, kayaknya kalau di sini preferensinya agak bias ya. Nggak bias. Nggak bias. Yang saya suka motor. Iya, iya benar sih. Iya sih. Ada kalanya kita lagi mau santai-santaian, oh enak naik Harley. Harley mah secara motor nggak enak kok. Yeah. Tapi kan saya tuh selalu suara. Benar. Suaranya itu nagih gitu loh. Iya. Enak apa enggak? Enggak motornya. Oke. Gitu loh, berat. Kalau saya tanya gini deh, dari sekian banyak tipe ya, tipe motor dan peruntukannya, yang Bapak banget tuh yang mana sih? Wah. Yang based on freedom-nya Bapak. Based on freedom-nya saya. Mana yang bikin Bapak, wah terpacu? Apakah itu semenjak mulai Mandalika berkali-kali? Ya kalau lagi mau adrenalin, kebut-kebutan, pasti yang itu di Mandalika gitu ya. Oke. Tapi kalau susah juga ya dibilang freedom-nya saya lagi mau motorannya kemana dulu. Gitu loh, kalau kayak touring-touring yang modelannya kayak di Flores, ya senangnya motor adventure. Oke. Gitu kan, tapi kalau kita cuma mainnya ke daerah-daerah ya pegunungan santai-santai, Harley aja lah pendek. Iya, ya kan, iya, suaranya enak,
Ya. Gitu, terus di bawah santai kelihatan maco gitu kan ya. Benar. Berarti balik lagi lebih ke penempatan fungsi. Penempatan fungsi, lagi mau ngapain dulu? Kayak waktu itu kita ke Pacitan, ya Pacitan biar seru kita 4 silinderan yuk semua yuk. Ya. Biar kayak tawon rame-rame. Ya sudah. Ya. Jadi mana yang freedomnya ya? Semuanya freedomnya saya sih. Iya sih. Ada situ saya motor, ada satu motor tuh nggak freedom tuh, saya mau jual nggak laku. Nggak enak banget tuh motor. Saya tahu lagi. Berarti tetap ujung-ujungnya fungsi preferensi Bapak sendiri ya sebenarnya. Iya, lagi mencari kenikmatan yang seperti apa, udah gitu aja. Tanpa peduli apa kata orang. Lagi-lagi tuh, saya tekenin. Iya ya. Kalau kita ngomong Pak, ini saya nggak tahu. Bener-bener nih nggak ada bayangan. Belum pernah saya tanya ke Bapak. Kalau penampilan saya tahu, tiap hari kita ketemu. Hobi-hobi Bapak ya, Bapak berenang saya tahu. Dan lain-lain Bapak saya tahu. Motoran saya tahu. Apa yang Bapak suka dengan mobil saya tahu. Ada nggak sih hal lain yang mungkin saya belum tahu? Saya nanya sekarang deh, freedom lain gitu. Freedom lain, saya suka banget makan bakmi. Itu saya tahu. Jadi dibanding diajak ke restoran mewah, saya pilih makan bakmi. Benar. Itu freedom saya tuh. Iya, saya tahu banget tuh bakmi banget lagi. Bakmi asin. Nah, iya kan? Iya. Dibanding kita lagi meeting dibeliin waffle, saya pilih makan tempe mendoan. Itu freedom saya tuh. Benar. Kan gitu. Kalau traveling juga hotel, ya hotel sih kebanyakan. Kadang hotel, kadang villa. Tapi nggak mesti semuanya serba mewah, tergantung ya. Nah, oke, itu menarik tuh. Nggak semua harus serba merah. Preferensi hotel tuh kayak apa sih? Kalau pribadi Bapak? Yang pasti sih bersih itu dulu. Itu udah Bersihnya dulu tuh. umum lah, itu Ya, bersih. terus nggak terlalu tua. Saya nggak suka yang terlalu tua-tua banget. Oh, saya tahu. Bapak tipenya kayaknya kalau bisa ada view-nya. Nah, yang penting justru lokasi. View-nya, makanannya. Udah. Karena saya modelnya kalau liburan itu mager. Ya. Bukan tipe orang yang ekspor jalan-jalan kulineran cari makan enggak. Datang satu tempat bisa cari makanan dari situ doang tuh. Ya. Yang efektif aja ya. Oke. Mager. Ya, Itu. selain itu? Terus apa lagi? Bepergian naik pesawat juga saya batasin. Maksudnya saya batasin kalau saya terbang di bawah 2 jam pasti saya naik ekonomi. Ya. Di atas 2 jam ya bisnis memang. Ya, ini hal yang saya juga cukup kaget waktu awal-awal saya kerja di TFC. Maksudnya waktu kita mau awal-awal mau keluar kota bareng gitu. Lah, ekonomi. Santai aja Bapak ini. Iya karena Akhirnya saya baru tahu, ternyata tergantung durasi penerbangan. iya nggak guna dong. Iya. Ambil bisnis kelas terbang cuma 1 jam mau ngapain coba? Nyur. Baru mau tidur gini, udah bangun lagi. Nggak mungkin dong, nggak guna. Iya. Selain itu ada nggak? Apa lagi? Kayaknya sih udah ya. Oke, saya ganti pertanyaannya. Apa? Saya udah siap saya. Ternyata ada udang di balik batu. Kalau kita anggaplah dari awal tadi kita ngomong freedom dari mulai tampilan berpakaian di badan sampai masalah pesawat, hotel dan kawan-kawan tadi. Itu adalah chapter freedom Bapak. Kita anggap saya nomorin chapter freedom ke 7 misalnya gitu. Kan default 7 ya kan. Ke 7 tuh bentuknya di situ dong. Ada nggak chapter freedom yang Bapak inginkan, yang Bapak mau next levelnya? Maybe ke 8, ke 9, ke 10 ya. Itu kan mungkin bisa jadi, ini nggak tahu ya, mungkin bisa jadi freedom itu sendiri kan berkembang ya. Karena mungkin orang udah sampai di titik tertentu pengennya ini, sampai titik tertentu pengennya ini gitu. Di Bapak ada nggak? Kayaknya nggak ada. Sejauh ini belum ada yang baru lagi. Oke. Freedom yang baru lagi apa ya? Nggak tahu. Olahraga juga gitu-gitu aja, sport. Traveling juga saya gaya travelingnya begitu-gitu aja. Iya sih, yang Bapak gitu-gitu aja sih. Iya. Oke, kalau kita balikin ke yang awal tadi. So, berarti mana yang lebih penting? Kekayaan. Kaya apa? Ya, Versus freedom. tetap freedom. Tetap freedom. Personal kan? Ya. Personal bagi saya freedom. Kalau yang mana kita dahulukan? Dahulu kan kaya. Kalau nggak freedomnya nggak dapat ya. Lah gimana kita mau tahu freedomnya?
kan saat kita mau apa ya? Kita bisa mencoba segala sesuatu, ini itu semua cobain. Ya kan? Baju deh segala macam merek, sepatu segala macam merek. Ya butuh kaya dulu. Butuh kaya dulu. Ya, baru kita tahu, oh saya demen nih kayak yang begini nih. Iya. Harus kaya dulu. Kalau misalnya pertanyaannya adalah, ada carilah kaya itu dulu, baru kemudian mendapatkan financial freedom. Barulah akhirnya temukanlah freedom Anda sendiri. Betul. Gitu. Ini tuh sudah pasti sepaket. Atau bisa jadi ini kembali lagi menjadi preferensi. Pasti sepaket. Pasti sepaket? Urutannya pun pasti begitu. Urutannya pasti begitu? Pasti. Oh. Kecuali orang langsung dari awal, ya, saya nggak pengen kaya-kaya banget, sebatas financial freedom. Ya kan, dalam artian semua kebutuhan udah terpenuhi secara otomatis gitu kan, maksudnya udah nggak terlalu ngoyo lagi, saya juga udah nggak punya hasrat apapun lagi, gitu kan, nggak punya keinginan apapun lagi, nggak pengen punya ini, punya itu, ya sudah. Tapi orang-orang yang begini biasanya, tadi yang saya pernah bilang juga tuh, susah berkembang, nggak berkembang udah, karena nggak punya keinginan. Ya. Benar dong? Ya. Gitu. Sementara kalau bener-bener ngejarnya sampai freedom, ya pasti urutannya akan selalu begitu. Awal kita paksain diri kita untuk upgrade, upgrade kehidupan kita. Beraniin. Iya, beraniin. Gitu kan. Pasti akan ngerasain banyak sedikitnya sama lah kayak saya. Ini benar-benar kita ngomong orang dari nol loh ya, bukan anak orang kaya nih. Beda dong. Anak orang kaya udah nggak usah ngomong lah. Beda. Saat kita paksain pasti kan ada, misalkan, oh kita beli baju karena baju itu lagi tren, gitu kan. Oh karena gambarnya bagus, karena apa segala macam. Dipakai belum tentu enak juga sebenarnya. Benar. Gitu kan. Tapi kan ya dalam tahap upgrade ini salah satu hal yang akan terjadi sebenarnya. Ya rasain aja dulu. Rasainnya dulu. Ya. Kalau ternyata pakai baju begitu, pakai baju yang kelihatannya bling bling kalau kan, saya nggak suka. Ternyata teman-teman nggak suka, silakan. Ya. Kan gitu. Dan sembari menjajali proses itu kita udah harus perlahan mulai melakukan yang namanya networking nggak sih? Betul, belum, tergantung. Oh tergantung. Saya setuju. Tergantung. Ya. Kalau dalam tahap itu dia ke-trigger, dia termotivasi bahwa umumnya motivasi paling standar itu datangnya justru dari orang lain, dari faktor eksternal. Dalam artian dia mulai dipandang oleh orang lain. Dia mulai disegeni. Orang lain mulai pada respect. Iya, rasanya datang dari pihak luar ya. Jadi kitanya tuh merasa lebih dihargai, merasa lebih dipandang, merasa lebih berguna buat orang, dicariin kemana-mana, disegenin. Ini kan datangnya dari orang luar semua nih sebenarnya. Hanya karena kita meng-upgrade kehidupan kita. Yang impact-nya sebenarnya membuat kita minimal harus bertahan atau lebih dong. Betul. Saat kita pengen lebih, nah pilihannya cuma dua sekarang. Ya kan? Mau skill yang udah ada, digedein, gitu kan, dalam artinya jadi bisnis nih, atau cari bisnis baru, cari skill baru. Tapi dua-duanya butuh tuh networking, ya kan? Benar. Dan itu banyak pengorbanan ya. Banyak banget pengorbanan. Banyak banget pengorbanan. Ya kan, yang inget ya, tapi yang nggak pernah boleh lepas attitude. Benar. Attitude dibawa sampai mati tuh. Barulah sampai ngerasain titik di mana financial freedom itu kayak apa. Iya. Baru bisa ngerasain freedom. Dan baik lagi, yang teman-teman harus tahu, menurut saya Pak ya, freedom itu masing-masing. Freedom masing-masing. Ada juga orang, ya kebetulan kalau saya kan memang saya bukan pemuja uang, bukan pemuja kekayaan. Banyak orang yang, ya secara nggak langsung mereka memuja uang. Yang mereka cari power. Akhirnya, ya udah, itu jalurnya dia deh. Ya kan, saya lebih nggak muja begitu-gitu, yang saya cari akhirnya freedom. Gitu loh, kebebasan saya untuk hidup sejadi-jadinya saya deh nih, begini. Iya, benar sih. Gitu. Ya sebenarnya teman-teman jalannya, balik lagi ya, jalannya udah ada. Tinggal capai aja tuh stepnya masing-masing sampai punya freedom masing-masing. Betul. So, it's now or never and change your life. Bye.